Saya belum pernah melihat paman yang sehebat ini. Dapat dilihat, dia mengoleskan adukan semen di atas daun teratai, agar karyanya tetap kokoh, mengubur kawat baja yang bengkok. Sebagai dasar, mengoleskan sekitar 70 hingga 80 modul semen yang sama. Dengan cara olesan yang sama, mengoleskan beberapa potong daun pisang, tanpa menyadari untuk apa itu. Melihat akhirnya baru mengerti apa artinya ahli di kalangan masyarakat. Namun ini belum sepenuhnya berakhir. Saat itu dia kembali mengambil adukan semen, menuangkannya ke dalam sepatu bekas yang ditemukan di tepi sungai, dan memutar ke kawat baja hingga terbalik ke samping, mengoleskan bentuk yang mirip dengan huruf S yang melengkung. Sepertinya bentuk ini sedikit familiar. Bibi tetangga memandang sekeliling, melihat tindakan paman yang aneh ini, bingung tanpa penjelasan. Melihatnya selama 3 menit dan kemudian pergi dengan gelengan tangan. Namun setelah melalui keahlian olesan yang tinggi darinya, sebuah bentuk yang mirip dahi sudah tampak. Kemudian paman menggunakan penggaruk besi berbentuk persegi untuk meratakan, memplester sebuah area kosong di sudut tembok kecil. Setelah menyebarkan beberapa karung goni, diletakkan bata merah, dan menggunakan adukan semen yang dibalik untuk memplester, sehingga menghasilkan bentuk oval. Tentu saja untuk memperkuatnya, juga perlu diletakkan kerangka kawat baja yang diikat, kemudian melanjutkan untuk mengisi adukan semen, hingga meratakan adukan semen pada ketinggian bata merah, sambil menunggu adukan semen mengeras. Membalikan blok semen daun teratai dan daun pisang yang telah dicetak sebelumnya, menggunakan air bertekanan tinggi untuk mencuci sisa-sisa daun busuk di permukaan. Dengan cara ini, dapat menyambungkan dan menempatkan dahi leher angsa, sehingga menampilkan seekor angsa yang utuh dan hidup, dan angsa besar yang sangat hidup dan nyata. Saat itu, Bibi yang pergi memotong rumput untuk memberi makan domba kembali datang di depan pintu. Melihat pemandangan ini, sangat terkesan. Ini sudah berada di tengah deretan bata merah, menyisipkan sebatang pipa, menggunakan ini sebagai kerangka untuk membangun bata merah hingga setinggi 3 lapis. Melihat di sini, tidak tahu apakah semua orang sudah menebak, paman ini sedang di halaman kecil, sedang sibuk melakukan apa. Namun, agar dinding bata merah memiliki ketahanan terhadap air tertentu, perlu mengoleskan 1 lapisan adukan semen. Lantai dalam kerangka juga sama, mengoleskan 1 lapisan adukan semen yang tebal, untuk meratakan permukaan tanah. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai tukang batu, dengan cepat, dia juga segera mengoleskan adukan semen yang rata pada area yang diperlukan. Namun, pembangunan masih berlangsung. Ini adalah mengoleskan adukan semen dalam mangkuk plastik berbentuk perahu, dipadukan dengan kawat baja yang dibengkokkan dengan kain yang dililit, untuk menciptakan, meniru versi mini dari angsa kecil. Perhatikan dengan seksama langkah-langkah detail dalam operasinya. Tidak sulit untuk membayangkan, orang-orang di tahun 60-an dan 70-an, sangat mudah untuk memahami teknik di dalamnya. Untuk lebih mempercantik angsa, mengoleskan cat putih bersih dan sempurna. Jas terkepung dengan bata merah yang diolesi 1 lapisan cat biru langit. Layaknya angsa di langit biru yang cerah, terbang dengan bebas tanpa khawatir. Dilengkapi dengan kombinasi warna cat yang lain, seketika meningkatkan efek keseluruhan dari lapisannya. Ini adalah angsa kecil yang sudah mengeras, menggunakan lem sisik ikan dan air mendidih untuk melepaskan dari cetakan. Air mendidih itu juga diolesi dengan cat putih, menempatkannya di dalam kolam ikan, digunakan untuk menghias area berbentuk persegi yang sederhana. Kemudian menggambar dengan lebih teliti mulut angsa besar, mata dan mahkotanya, kemudian dituangkan sedikit kerikil di dalam angsa, dan dipenuhi dengan air bersih. Dengan ini memanfaatkan daun teratai, kolam ikan berbentuk angsa yang disusun dengan pola dari potongan daun pisang, kini terpampang di depan mata Anda.